Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kita kali ini ingin mengangkat yaitu 3 tokoh besar yang dituduh dan menjadi landasan bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa membawa nama-nama besar ini, diantaranya membawa nama Ibnu Taimiyah untuk membolehkan maulid Nabi. Yaitu membawa nama Ibnu Hajar Asqalani untuk membolehkan maulid Nabi. Kemudian membawa nama besar Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang yang memerangi Syiah yang sedang mengadakan maulid. Bahkan beliau dikatakan sebagai inisiator orang yang mengadakan maulid, padahal pemberantas maulid. Yang menjadi pertanyaan kita, benarkah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan Salahuddin Al-Ayyubi mendukung peringatan maulid Nabi? Sebagian orang selalu mencari-cari. Sebagian orang selalu mencari-cari dalil untuk membenarkan amalan tanpa tuntunan yang ia lakukan. Di antara cara yang dilakukan adalah menjadikan perkataan ulama Ahlus Sunnah sebagai argumen untuk mendukung bid'ah mereka. Inilah yang terjadi dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan Ahlus Sunnah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disalahpahami oleh sebagian kalangan sehingga beliau pun disangka mendukung perayaan Maulid. Begitu pula ada perkataan lain dari Ibnu Hajar Asqalani mengenal hal ini. Ibnu Hajar adalah di antara ulama yang memiliki ketergelinciran dalam pemahaman masalah maulid. Nantinya kami juga akan membahas subhat kerancuan lainnya yang sengaja disuarakan oleh para simpatisan maulid, seperti pemutarbalikan sejarah maulid yang disangka dipelopori oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga Allah memudahkan untuk mengungkap yang benar dan yang batil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan dan tolonglah, dan jangan sulitkan. Di salah satu website yang kami telusuri, ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Perayaan Maulid dan menjadikannya sebagai kegiatan rutin, ya, dalam setahun sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang akan mendapatkan pahala yang besar sebab tujuannya baik dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan ini adalah perkataan arti yang tidak pada sebenarnya. Arti yang diselewengkan oleh mereka untuk menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai dasar argumen mereka di dalam beramal maulid. Ya, perkataan beliau inilah yang menjadi dasar sebagian orang-orang yang bodoh
kalangan yang menyatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendukung maulid. Bisa kita lihat misalnya kalimat selengkapnya terdapat dalam Iqtida As-Siratal Mustaqim. Jadi fata'dhimul maulid wa ittihaduhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'adzim li husni qasdihi wa ta'dhimuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qaddamtuhu laka annahu yusinu min ba'din nas ma yastakbihu minal mu'min musaddid wa lihada qila lil Imam Ahmad an ba'dil umara innahu anfaqa ala mashafil alfi dinar wa nahwi dzalika. Jadi itu jadi landasannya ya. Adapun mengagungkan maulid, jadi fata'dhimul maulid, adapun mengagungkan maulid dan menjadikan acara tahunan, hal ini terkadang, jadi hal ini terkadang dikatakan qad yaf'aluhu ba'dun nas. Hal ini terkadang dilakukan oleh sebagian orang. Wa yakunu lahu fi ajran 'adzim. Mereka pun bisa mendapatkan pahala yang besar karena tujuan yang baik, ya, tujuan yang baik. Wa ta'dhimuhu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi, mengagungkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qaddamtuhu laka annahu yusinu min ba'dhin nas may yastakbihu minal mu'min musaddid. Minal mu'minil musaddid. Sebagaimana yang aku telah jelaskan sebelumnya bahwasanya hal itu dianggap baik oleh sebagian orang, tetapi tidak dianggap baik oleh mukmin yang mendapat taufik. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang diselewengkan. Kalau diperhatikan di sini, yaitu apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di sini ada yang disebut dengan sebagian orang, ya. Tetapi tidak dianggap baik, bahwasanya hal itu dianggap baik oleh sebagian orang. Jadi bukan Ibnu Taimiyah menganggap itu, tetapi tidak dianggap baik. Nah, tetapi tidak dianggap baik oleh mukmin yang mendapatkan taufik. Jadi di sini dikatakan yang mendapatkan taufik. Jadi kama qaddamtahu laka annahu yusinu min ba'din nas may yastakbihu minal mu'min al-musaddid walihat. Jadi tidak dianggap baik oleh mukmin. Jadi sekali lagi, tidak dianggap baik oleh sebagian, oleh mukmin yang mendapatkan taufik. Mendapatkan taufik, ya. Nah, dari kalimat ini nyata sekali di situ ada perbedaan antara orang yang beranggapan baik dan tidak menganggap baik orang mukmin yang mendapatkan taufik. Berbeda sekali sudah. Artinya Ibnu Taimiyah ini hanya menggambarkan orang-orang yang beranggapan bahwa maulid itu ada ajrun azim. Padahal tidak demikian, karena kata Ibnu Taimiyah itu anggapan sebagian orang. Sedangkan orang yang mukmin benar-benar yang mendapatkan taufik tidak beranggapan seperti itu. Jelas Ibnu Taimiyah itu berada pada pihak mukmin yang dianggap mendapatkan petunjuk tadi, kalau melihat dari bahasanya seperti itu. Tapi kemudian orang-orang mengangkat cerita itu seolah-olah benar-benar dari Ibnu Taimiyah. Padahal tidaklah sebagaimana yang dikarang-karang oleh mereka untuk menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai dasar berargumentasi di dalam maulid. Nah, itu lagi. Padahal kalau kita baca, ya, wa kadzalika ma yuhdisu ba'dhan nas imma mudahatul lin nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'diman lahu wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al mahabbah wal ijtihad la ala al bid'ah min ittihadil maulid nabi sallallahu alaihi wasallam idan ma ikhtilafin nas fi maulidihi. Nah, ini lagi ya.
Begitu pula halnya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang. Boleh jadi perbuatan mereka menyerupai tingkah laku Nasrani. Sebagaimana Nasrani pun memperingati kelahiran milad Isa alaihissalam. Boleh jadi maksud mereka itu adalah mencintai dan mengagungkan Nabi. Boleh jadi Allah memberikan ganjaran kepada mereka dikarenakan kecintaan dan kesungguhan mereka. Dan bukan bid'ah maulid Nabi yang mereka ada-adakan sebagai perayaan. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, tapi kemudian ditanggapi salah oleh para pembacanya. Sepertinya mereka itu tidak paham apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, tidak hati-hati membacanya. Artinya tidak mengikuti apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah itu dengan benar. Karena terburu-buru untuk membolehkan maulid sehingga salah baca gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat yang sebenarnya, Ibnu Taimiyah itu sebenarnya sangat keras dengan masalah maulid. Wa amma ittakhad musimin ghairil muwasim asy-syar'iyyah ka ba'dil layali syahri Rabi'il Awwal allati yuqalu innaha lailatul maulid au ba'di layali Rajab au samanin asaradil hijjah au awwal jum'at min Rajab au samin Sawal alladhi yusammihi juhala aidal ubrazi fa innahu minal bid'ah allati lam yastahibbahu salaf walam yaf'aluha wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Adapun melaksanakan perayaan tertentu selain dari hari raya yang disyariatkan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, seperti perayaan pada sebagian malam pada bulan Rabiul Awal yang disebut dengan malam Maulid, perayaan pada sebagian malam Rajab, hari ke-8 Dzulhijjah, awal Jumat dari bulan Rajab, atau perayaan ke-8 Syawal yang dinamakan orang yang sok pintar alias bodoh dengan Idul Abrar, dianjurkan oleh para salaf, sahabat yang merupakan generasi terbaik ini, dan mereka juga tidak pernah melaksanakannya. Jadi tidak dianjurkan. Ini semuanya adalah bid'ah. Fa innaha minal bid'ah allati lam yastahibbaha salaf wa lam yaf'aluha, dan juga tidak pernah dikerjakan oleh mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi itu tidak benar salaf melaksanakan seperti itu. Kalau renungkan perkataannya baik-baik, yaitu semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu perkataan Ibnu Taimiyah terakhir. Padahal situ kalau kita melihat terdapat banyak hal yang kekurangan di dalam kepekaan mereka di dalam, yaitu menyerap perkataan Ibnu Taimiyah itu. Mereka beranggapan bahwa Ibnu Taimiyah itu seolah-olah mendukung maulid, padahal tidak gitu. Yang kedua itu perkataan kerancuan Ibnu Hajar Asqalani yang membolehkan maulid Nabi. Kalau kita lihat Ibnu Hajar Asqalani, waqad su'ila Syekhul Islam Hafidz Abul Fadl bin Hajar an amalil maulid fa ajaba biman nassu aslu amalil maulid bid'ah lam tunqal an ahadin minas salafis salih minal quruni salisa. Nah, ini dari sini saja Syekhul Islam Al-Hafidz itu menyatakan asal melakukan maulid, aslinya melakukan maulid adalah bid'ah, tidak diriwayatkan dari ulama salaf dalam 3 abad pertama. Hanya kemudian dia mengatakan akan tetapi di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan dan juga kesalahan-kesalahan. Barang siapa melakukan kebaikan di dalamnya dan menjauhi kesalahan, maka ia telah melakukan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik katanya. Saya telah melihat landasan yang kuat dalam hadis sahih Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah
beliau menemukan orang Yahudi berpuasa pada bulan Asyura. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang perlu disanggah, yang harus dipahami dari setiap perkataan ulama, bahwa mereka itu tidaklah maksum. Jadi kita boleh mengkritisi siapa saja dari kalangan ulama, manakala memang punya kemampuan untuk mengkritisinya. Artinya mereka tidaklah luput dari kesalahan. Jangan menganggap ulama itu maksum, sehingga ulama tidak bersalah. Sama dengan orang-orang Syiah yang menjadikan manusia sebagai imam-imam maksum, bahkan derajatnya lebih dari para nabi. Janganlah kita seperti itu gitu. Artinya mereka tidaklah luput dari kesalahan dan ketergelinciran. Oleh karenanya seharusnya yang menjadi pegangan adalah dalil. Janganlah sikap mengambil pendapat mereka yang ganjil berdasarkan selera dan hawa nafsu. Jika ketergelinciran dan kekeliruan yang diambil, maka pasti kita pun akan menuai kejelekan. Sulaiman At-Taimi mengatakan, "Lau akhadta bi rukhsati kullu alim ijtama'a fik asy-syarru kulluhu." Seandainya engkau mengambil setiap ketergelinciran ulama, maka pasti akan berkumpul padamu kejelekan. Jadi ulama itu bisa membuat kita jadi orang baik. Sebaliknya juga ulama itu bisa membuat kita jadi orang jelek. Tergantung kualitas ulamanya. Siapa ulama yang kita ikuti. Jadi kalau ulama itu memang benar-benar ahlus sunnah, membimbing umatnya mengikuti Nabi, sunnah Nabi. Kalau ulamanya ahlul bid'ah, membimbing umatnya yaitu mengikuti bid'ah dan selalu inovasi dalam perkara-perkara bid'ah. Al-Auza'i mengatakan, "Man akhada binawadhiril ulama kharaja minal Islam." Barang siapa yang mengambil pendapat yang ganjil dari para ulama, maka ia bisa jadi keluar dari Islam. Jadi di sini jelas sekali bagi kita, jika kita aneh di dalam memahami ulama, boleh jadi pemahaman kita yang diambil dari ulama itu yang ganjil-ganjil, misalnya sekelas Ar-Razi berbicara yang aneh-aneh itu ya. Pada saat ulama tidak ada yang bicara seperti itu, hanya kaumnya dia sendiri. Lah orang seperti Ar-Razi ini bisa tergelincir, dia keluar dari Islam. Itu satu contoh. Jadi yang kedua, Ibnu Hajar rahimahullah telah mengatakan di atas, asal melakukan maulid adalah bid'ah. Dia pertama mengatakan adalah bid'ah. Tidak diriwayatkan dari ulama salaf dalam 3 abad pertama. Jadi dia ngakui bahwa itu maulid bid'ah. Maka sebenarnya perkataan beliau ini sudah cukup untuk menyatakan tercelanya maulid. Cukup sebagaimana sanggahannya, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Seandainya amalan tersebut perayaan maulid baik, tentu maka para sahabat dan tabi'in sudah mendahului kita untuk melakukannya. Jadi dia ngakui bahwa 3 generasi mulai dari zaman Nabi sampai zaman tabi'in itu tidak ada maulid. Diakui oleh Ibnu Hajar Asqalani. Terus. Dari mana maulid itu? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jadi kalau ini nanti kita akan bahas maulid secara detail. Kemudian, jika itu dipahami lebih jauh, ya, jika kita lebih pahami lebih jauh, akan banyak cerita-cerita berkaitan dengan Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian yang ketiga, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Menurut mereka mempelopori peringatan maulid. Ini juga bikin kita makin bodoh, bukan makin ngerti sejarah gitu. Mereka ini ngada-ngada. Jadi di negeri ini lebih terkenal kalau Salahuddin Al-Ayyubi adalah pelopor maulid Nabi. Ya, jadi negeri kita ini sering dengan dongeng-dongeng yang nggak pasti itu. Dalam rangka menyemangati para pemuda, kami merasa aneh. Kenapa pejuang sunnah yang anti Rafidhah Syiah itu malah diklaim sebagai pemrakarsa perayaan maulid? Perlu diketahui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang raja dan panglima Islam. Beliau bahkan yang melenyapkan perayaan maulid yang sebenarnya diprakarsai oleh dinasti Fatimiyun, sebagaimana dinyatakan oleh banyak ahli sejarah. Berikut perkataan ahli sejarah mengenai maulid Nabi.
Al-Makrizi, seorang pakar sejarah, mengatakan para khalifah Fatimiyun memiliki banyak perayaan seperti ada perayaan tahun baru, hari Asyura, Maulid, hari kelahiran Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Hasan bin Husain, Hasan dan Husain, Maulid Fatimah Az-Zahra, Maulid khalifah yang sedang berkuasa, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Sa'ban, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Ramadan, perayaan malam pertama penutup Ramadan, perayaan itu persis di Syiah ya, di Syiah Iran juga begitu. Perayaan malam penutup Ramadan, perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, perayaan Idul Ghadir, perayaan jadi Idul Ghadir ini Ghadir Khum. Perayaan malam musim dingin dan musim panas, perayaan malam Al-Khulij, hari Nauruz tahun baru Persia, hari Al-Ghattas, hari Milad Natal, hari Al-Khumisul Adas 3 hari sebelum Paskah, dan hari Rukubat. Wow, saya nggak ngerti itu. Jadi kalau kita lihat di sini perayaan-perayaan yang diadakan mereka ini semua dilakukan oleh Syiah. Coba, semua perayaan yang dilakukan oleh konon Ahlus Sunnah ternyata dilakukan oleh Syiah itu. Jadi apakah memang Ahlus Sunnah harus mengambil contoh dari Syiah? Itu yang jadi masalah. Asy-Syaikh Bakhit Al-Muti'i, mufti negeri Mesir, dalam kitabnya Ahsanul Kalam mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan 6 perayaan maulid, yaitu perayaan maulid hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid Ali, maulid Fatimah, maulid Al-Hasan, maulid Al-Husain radhiyallahu anhu, dan maulid khalifah yang berkuasa saat itu, yaitu Al-Mu'iz lidinillah, keturunan Ubaidillah dari dinasti Fatimiyun pada tahun 362 Hijriah. Begitu pula Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Al-Ibda fi Madharil Ibtida, dan Al-Ustadz Ali Fiqri dalam Al-Muhadharat Al-Fiqriyah juga mengatakan bahwa yang mengadakan perayaan maulid pertama kali adalah Ubadiyun Fatimiyun. Pertama kali itu. Lalu siapakah sebenarnya Ubaidiyun Fatimiyun? Jadi Al-Qadi Al-Bakillani, jadi Al-Balaki menulis kitab khusus untuk membantah Fatimiyun yang beliau namakan Kasful Asral wa Haqqul Astar, menyingkap rahasia dan yaitu mengoyak tirai. Dalam kitab tersebut beliau membuka kedok Fatimiyun dengan mengatakan mereka adalah suatu kaum yang menampakkan pemahaman Rafidhah Syiah dan menyembunyikan kekufuran semata. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani Ad-Dimaski mengatakan tidak disangsikan lagi jika kita melihat para sejarah kerajaan Fatimiyun, kebanyakan dari raja penguasa mereka adalah orang-orang yang zalim, sering menerjang perkara yang haram, jauh dari melakukan perkara yang wajib, paling semangat dalam menampakkan bid'ah yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, dan menjadi pendukung orang munafik dan ahli bid'ah. Perlu juga diketahui, katanya, para ulama telah sepakat bahwa daulah Bani Umayyah, Bani Abbas, Abbasiyah lebih dekat pada ajaran Allah dan Rasulnya, lebih berilmu, lebih unggul dalam keimanan daripada daulah Fatimiyun. Dua daulah tadi lebih sedikit berbuat bid'ah dan maksiat daripada daulah Fatimiyun. Begitu pula khalifah kedua, daulah tadi, lebih utama daripada daulah Fatimiyun. Beliau rahimahullah juga mengatakan Bani Fatimiyun adalah di antara manusia yang paling fasik, banyak bermaksiat dan paling kufur. Jadi Bani Fatimiyun atau Ubaidiyun juga menyatakan bahwa mereka memiliki nasab silsilah keturunan sampai Fatimah. Ini hanyalah suatu kedustaan. Tidak ada suatu pun ulama yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita baca, artinya mereka itu dikatakan Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah mengatakan Salahuddin alladhi fataha Misr fa'azala anhu da'wat al-abidiyun ubaidiyun minal qaramitah al-batiniyah wa adhara fiha syara'ih al-Islam. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Mesir. Beliau menghapus dakwah Ubaidiyun yang menganut aliran Qaramita, Batiniyah, aliran yang jelas sesatnya. Salahuddin lah yang menghidupkan syariat Islam di sana.
Kemudian fatahah mulukus sunnah. Mulukis sunnah mislu Salahuddin wa zaharat fiha kalimatul sunnati al-mukhalifatu lirrafidati summa sara al-alim was sunnatu yaqsuru biha wa yadhhar. Negeri Mesir kemudian ditaklukkan oleh raja yang berpegang teguh dengan sunnah, yaitu Salahuddin. Beliau yang menampakkan ajaran Nabi yang sahih di kala itu, berseberangan dengan ajaran Rafidah, di mana beliau akhirnya ilmu dan ajaran Nabi SAW semakin tersebar luas. Nah, itu dari berita-berita yang sebenarnya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan termasuk orang yang merintis maulid tadi seperti yang dilakukan oleh Syiah. Karena memang ada rencana besar dari orang-orang Syiah. Dan kalau kita melihat ceramah-ceramah Syiah itu, nyata sekali apa yang dikatakan oleh Syiah, bahwa Ahlus Sunnah yang sekarang ini itu menjiplak Ahlus Sunnah model di Indonesia ini, menurut tokoh-tokoh Syiah, pakar-pakar Syiah, itu mengambil ajaran dari mereka. Seperti tahlilan, seperti bacaan berzanji dan sebagainya. Walaupun ini tidak diakui oleh Ahlus Sunnah. Kenyataannya memang seperti itu, nggak bisa kita sangkal ya, karena mereka sendiri yang mengatakan perkataan seperti itu. Artinya apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah, yang benar-benar Ahlus Sunnah itu tidaklah suka dengan perayaan-perayaan maulid. Jadi perayaan maulid kalau menjadi ciri Ahlus Sunnah, itu sebenarnya ciri Ahlus Syiah wal Jahmiyah. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk bagi setiap orang yang mencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.